karunia yang kita terima itu untuk kepentingan bersama. Maka bagi kita sekarang adalah bagaimana kita mengusahakan hidup kita supaya kita mau dan berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini bagi sesama kita, dalam kehidupan bersama kita. Maka jika hari ini kita merasa tawar hati, merasa hidup menjadi hambar, kita diajak untuk berani keluar, untuk mau berbagi, untuk menggunakan apa yang menjadi karunia kita untuk kehidupan bersama, untuk mau melayani sesama. Maka harapannya hidup kita akan berbuah menjadi anggur yang manis dan istimewa dan menjadi berkat bagi sesama. Maka Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita senantiasa menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap persoalan hidup kita, dan kita membuka hati untuk diubah agar hidup kita tidak menjadi tawar, tetapi menjadi anggur yang menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan bersama. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bu, Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalem. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi, hari Minggu biasa yang kedua. Kita diajak untuk mau memberikan yang terbaik sampai akhir. Mari sekarang kita hening sejenak menyiapkan hati kita. Dari segala kelemahan dan dosa kita mau ampun kepada Tuhan, supaya kita layak merayakan perayaan suci pada malam hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus, Engkau telah menyatakan cinta-Mu yang paling tulus kepada kami. Semoga kami dapat menyambutnya dengan sukacita dan juga dapat menerima anugerah yang dinyatakan oleh Dia kepada kami sebagai karya keselamatan yang dilakukannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu
dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan ya seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada seorang. Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, ia memberikan untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita lewat Injil supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mungkin kalau kita bisa memilih, kita akan memilih bahwa hidup ini akan berlangsung baik-baik saja. Semua serba lancar, semua serba mudah, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan apapun. Dan semua dijalani dengan sukacita, dengan kesenangan, keceriaan, dan sebagainya. Namun, toh nyatanya, realitanya tidak demikian. Karena selama kita masih ada di dunia, maka kita akan selalu dihadapkan pada aneka macam persoalan hidup. Entah besar, entah kecil, pasti kita akan mengalami aneka macam permasalahan di dalam hidup kita. Permasalahan itu sebenarnya sederhana, yaitu apa yang menjadi keinginan dan harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Lalu jadilah masalah di situ. Nah, semua orang mengalami masalah, tidak terkecuali. Bahkan umat Israel yang menjadi bangsa terpilih pun mereka mengalami masalah, persoalan di dalam hidup mereka. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan pengharapan kepada umat Israel pada waktu itu, karena mereka sedang ada dalam masalah, mereka ada dalam pembuangan, yang tentu saja menjadikan hidup mereka menjadi tidak mudah. Mereka mengalami kesusahan, penderitaan di dalam hidup mereka. Dan Nabi Yesaya hadir untuk menyampaikan pengharapan akan Tuhan yang menyelamatkan. Demikian pula dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Di sana ada perjamuan di Kana. Ada masalah di sana. Karena anggur yang dipakai, yang menjadi jamuan pesta, ternyata habis. Menjadi masalah yang besar tentunya. Sebab apa? Sebab bagi umat Yahudi, bagi masyarakat Yahudi, anggur menjadi hal yang penting dalam sebuah pesta. Kalau sampai kehabisan, maka tuan rumah atau penyelenggara pesta itu akan mendapatkan aib, mendapatkan malu, bahkan bisa dituntut dalam persidangan, karena dianggap tidak menghormati tamu, tidak menghargai tamu, sampai tidak menyediakan anggur yang cukup bagi para tamu yang datang. Pesta perkawinan dalam masyarakat Yahudi tidak hanya sehari 2 hari, tetapi bisa sampai seminggu. Kalau dalam dongeng-dongeng selalu dikatakan 7 hari 7 malam pestanya. Nah, itu yang terjadi. Dan ternyata anggurnya habis. Maka keluarga penyelenggara pesta ini atau mempelai itu ada di ambang aib yang tidak ringan. Di situ Bunda Maria yang mengetahui bahwa anggurnya habis menyampaikannya kepada Yesus. Apa yang kemudian Yesus lakukan?
Yesus kemudian meminta para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan, ada 6 tempayan di sana dengan air. Padahal tempayan itu semestinya dipakai untuk membasuh, pembasuhan. Jadi para tamu sebelum masuk ke pesta, tempat pesta, mereka mesti membasuh diri dulu, membersihkan kaki, tangan, dan sebagainya. Nah, itu diisi dengan air. Dan kemudian tanpa melakukan apapun, di sini menarik, Yesus tidak membuat apapun, tidak uma-umi berdoa atau apa, tetapi meminta pelayan itu untuk mencendok air itu untuk disampaikan kepada pemimpin pesta. Dan ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur, bahkan anggur yang istimewa, bukan anggur yang biasa. Jadi anggur ini menjadi minuman yang khas, karena semakin tua, semakin lama umurnya, itu menjadi semakin berkualitas. Jadi minuman yang tidak ada kadaluarsonya itu adalah anggur. Jadi justru menjadi semakin tua, menjadi semakin baik, menjadi semakin istimewa. Nah, inilah yang terjadi. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari semuanya ini kita diajak untuk merenungkan, menyadari yang pertama bahwa bagaimanapun selama kita masih di dunia ini, hidup kita tidak akan pernah lepas dari persoalan, dari kesusahan, dan banyak masalah yang ada, entah besar, entah kecil. Namun dari segala persoalan yang ada itu, sebenarnya kita dilatih, ditempa untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Sama seperti anak sekolah gitu, kalau dia tidak ada ujian, ya mungkin dia akan belajarnya sekenanya saja. Tetapi karena ada ujian, maka belajar sungguh-sungguh supaya dapat nilai yang baik, supaya naik kelas, supaya lulus. Ditempa dengan ujian supaya menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Jadi kita pun demikian melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, kita juga diajak untuk menyadari bahwa di tengah kehidupan ini kita tidak sendiri. Allah selalu hadir menyertai. Sama seperti dialami oleh umat Israel meskipun mereka ada dalam pembuangan, tetapi Allah menghadirkan nabi untuk menyampaikan penyertaan Tuhan dan janji keselamatan Tuhan bagi umat Israel waktu itu. Aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Inilah bagaimana upaya Tuhan hadir di tengah umat Israel melalui Nabi Yesaya. Dalam bacaan kedua, di sana kehadiran Tuhan dinyatakan melalui roh yang memberikan aneka macam karunia untuk kehidupan kita. Maka salah satu yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah membangun kebersamaan atas karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa aneka rupa karunia itu sebagai sarana untuk membangun hidup bersama yang lebih baik, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, saling melayani, sehingga persoalan di dalam hidup kita bisa terbantu dan terselesaikan. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya masing-masing kita mendapatkan karunia, dan itu semestinya kita gunakan untuk kepentingan bersama, satu dengan yang lain saling berbagi, tidak hanya mencari kebutuhan diri sendiri. Dan dalam bacaan Injil jelas bagaimana Tuhan hadir membantu mengatasi persoalan yang ada melalui Yesus Kristus yang meminta kepada para pelayan untuk mengisi 6 tempayan dan mengubah air menjadi anggur. Dan bagi kita secara istimewa umat Katolik, Bunda Maria juga mendapatkan peran. Bagaimana Bunda Maria yang meminta kepada Yesus untuk membantu mengatasi masalah di dalam keluarga yang kehabisan anggur itu. Maka sebenarnya Bunda Maria juga senantiasa mendoakan kita semua ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup kita. Bunda Maria pasti menyampaikan kesulitan kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Ini. Dan yang ketiga adalah apa yang mesti kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita diajak untuk mau membuka hati, menyadari Tuhan yang hadir menyertai kita untuk tetap setia menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita, berani menghadapinya. Yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh pelayan-pelayan yang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita pun di tengah kesulitan hidup kita pun tidak hanya mencari kesenangan, kepentingan diri, tetapi juga siap untuk melayani satu dengan yang lain, sehingga air yang tadinya tawar berubah menjadi anggur yang manis dan istimewa. Sama juga dalam bacaan kedua ditegaskan bagaimana karunia yang kita terima
itu untuk kepentingan bersama. Maka bagi kita sekarang adalah bagaimana kita mengusahakan hidup kita supaya kita mau dan berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini bagi sesama kita, dalam kehidupan bersama kita. Maka jika hari ini kita merasa tawar hati, merasa hidup menjadi hambar, kita diajak untuk berani keluar, untuk mau berbagi, untuk menggunakan apa yang menjadi karunia kita untuk kehidupan bersama, untuk mau melayani sesama, maka harapannya hidup kita akan berbuah menjadi anggur yang manis dan istimewa dan menjadi berkat bagi sesama. Maka Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita senantiasa menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap persoalan hidup kita, dan kita membuka hati untuk diubah agar hidup kita tidak menjadi tawar, tetapi menjadi anggur yang menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan bersama. Agunglah misteri iman kita. Anak-anak yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah akan menyiapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Baik, berkenanlah Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, semoga mereka bertumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik. Jagalah, sertailah dan lindungilah mereka selalu, sehingga pada saatnya nanti mereka menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan rohani ini. Semoga kami tetap boleh menikmati anggur terbaik dari-Mu yang Kau nyatakan dalam diri Yesus Putra-Mu, hingga akhirnya kami boleh bersatu dengan-Mu dalam perjamuan abadi di surga. Sebab Dialah yang rela berkorban dan hidup bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, kor, organis, pemazmur, rektor, prodiakon, misdiner, petugas tatib, layas altar, petugas multimedia, Komsos Katedral Semarang, dan semua yang mendukung perayaan Ekaristi ini segera dapat berjalan dengan lancar. Mari sekarang kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur